Halo, kami dari kelompok 4 Statistika Penelitian. Anggota kelompok kami adalah Lili Amelia, Naila Fadia, Syabrina Zalfa, dan Parela Ananda. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang materi pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu dibuktikan melalui data dan analisis dalam penelitian. Materi ini penting karena membantu peneliti menentukan arah serta pengujian dalam penelitian. Selamat menyaksikan teman-teman! Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah tuntas salah satu alat paling ampuh dalam dunia data, yaitu uji hipotesis. Ini adalah cara kita memisahkan mana yang fakta, mana yang cuma kebetulan. Dan ini jadi dasar kita untuk mengambil keputusan yang cerdas. Oke, yuk langsung aja kita selami. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal ini? Misalnya ya, sebuah kampanye marketing baru kayaknya bikin penjualan naik. Atau ada obat baru yang kelihatannya lebih efektif. Pertanyaannya, gimana kita bisa benar-benar yakin kalau itu bukan cuma kebetulan? Nah, pertanyaan besar inilah yang akan coba kita jawab bareng-bareng. Yuk kita mulai dari awal banget. Segala sesuatu dalam penyelidikan statistik itu selalu dimulai dengan sebuah ide, sebuah dugaan, sebuah pernyataan yang ingin kita uji kebenarannya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai hipotesis. Jadi, gampangnya gini, statistik itu ngasih kita sebuah kerangka kerja yang jelas untuk membuat pilihan. Bukan lagi berdasarkan firasat atau kira-kira, tapi murni berdasarkan bukti data. Kita rumuskan dua kemungkinan, lalu kita biarkan datanya yang berbicara. Mana di antara keduanya yang paling mungkin benar? Kunci dari sebuah hipotesis yang baik itu cuma satu, jelas. Harus singkat, padat, dan nggak ambigu sama sekali. Contohnya, rata-rata waktu pengiriman kami kurang dari 3 hari. Pernyataan itu kan jelas, spesifik, dan yang paling penting bisa kita ukur dan uji. Itulah inti dari sebuah hipotesis yang kuat. Nah, di setiap uji hipotesis, itu selalu ada dua karakter utama yang saling berhadapan, yang saling bersaing. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama mereka. Ini dia mereka, hipotesis 0 yang biasa kita sebut H0 dan lawannya hipotesis tandingan atau H1. H0 itu pada dasarnya adalah si status quo. Asumsi bahwa nggak ada apa-apa yang terjadi, nggak ada efek, semuanya biasa aja. Nah, H1 ini adalah si penantang yang datang dengan klaim baru. Analogi paling gampang buat ngebayangin ini tuh kayak di ruang sidang. Hipotesis 0 itu adalah anggapan awal kalau si terdakwa nggak bersalah. Nah, tugas jaksa atau dalam kasus kita sebagai peneliti adalah menyajikan bukti yang kuat banget untuk meyakinkan juri supaya mereka menolak anggapan tidak bersalah itu. Penting untuk diingat, kita tidak pernah membuktikan H0. Kita cuma bisa gagal menolaknya. Oke, jadi kita udah punya nih dua hipotesis yang saling bersaing. Sekarang kita perlu nentuin aturan mainnya. Gimana persisnya kita bakal menguji klaim ini? Nah, ini membawa kita ke konsep uji satu pihak dan dua pihak. Uji dua pihak itu kita pakai pas kita cuma pengen tahu ada bedanya nggak sih? Udah, titik. Kita nggak peduli bedanya itu lebih besar atau lebih kecil, yang penting beda. Contohnya, apakah rata-rata tinggi badan kelompok A akan berbeda dari kelompok B? Kita mencari efek yang signifikan di kedua ujung kurva. Bisa jadi karena jauh lebih tinggi atau karena jauh lebih rendah. Selanjutnya, uji satu pihak ke kanan. Ini kita gunakan kalau kita punya dugaan yang lebih spesifik, yaitu kita mencari adanya peningkatan. Misalnya nih, apakah obat baru ini lebih efektif? Seperti yang bisa dilihat, perhatian kita cuma tertuju ke satu ujung kurva aja, yaitu ujung kanan, yang menunjukkan hasil lebih besar dari. Dan tentu saja, kebalikannya adalah uji satu pihak ke kiri. Di sini, kita mencari penurunan. Misalnya, apakah proses baru ini menghasilkan lebih sedikit cacat produk? Kita cuma peduli sama hasil yang lebih kecil dari. Jadi poin kuncinya di sini adalah pilihan pengujian itu sangat bergantung pada pertanyaan apa yang ingin Anda jawab. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Yuk, kita lihat beberapa alat statistik yang paling umum dipakai untuk melakukan pengujian-pengujian ini. Anggap aja ini adalah kotak perkakas statistik Anda ya. Alat yang paling sering banget dipakai adalah untuk menguji rata-rata. Apakah rata-rata skor ujian siswa tahun ini lebih tinggi? Apakah rata-rata berat sebuah produk sudah sesuai spesifikasi? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan klasik tentang rata-rata.
Kalau kita lagi beruntung banget dan kita tahu persis seberapa besar variasi di seluruh populasi yang istilah kerennya simpangan baku atau sigma, kita pakai yang namanya statistik Z. Anggap aja rumus ini cara kita ngukur seberapa jauh temuan kita dari klaim awal sambil memperhitungkan variasi yang memang sudah kita tahu ada di populasi. Tapi di dunia nyata hampir nggak mungkin kita tahu simpangan baku seluruh populasi. Jadi yang jauh lebih umum adalah kita memperkirakannya hanya dari data sampel yang kita punya. Nah, perkiraan ini namanya S. Di saat inilah kita ganti alat, kita pakai statistik T. Anggap aja ini versi yang sedikit lebih hati-hati, karena dia memperhitungkan ketidakpastian ekstra dari fakta bahwa kita cuma pakai perkiraan. Nggak semua data itu bentuknya rata-rata kan? Kadang kita lebih tertarik sama presentase atau proporsi. Misalnya berapa persen pemilih yang mendukung seorang kandidat, atau berapa proporsi produk yang berhasil lolos quality control. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan soal proporsi ini, kita balik lagi pakai statistik Z. Tapi rumusnya sedikit dimodifikasi biar cocok untuk data biner, seperti ya tidak atau sukses gagal. Konsepnya tetap sama persis, kita bandingkan proporsi yang kita amati di sampel kita dengan proporsi yang kita duga untuk melihat apakah bedanya itu cukup jauh untuk dianggap nyata. Kadang-kadang, yang penting itu bukan rata-ratanya, tapi konsistensinya. Coba bayangin mesin pengisi botol minuman. Anda mau rata-ratanya pas, tapi Anda juga mau setiap botol diisi dengan volume yang sama persis. Artinya, Anda mau variansi yang rendah. Untuk menguji konsistensi atau variabilitas ini, kita butuh alat yang beda lagi. Inilah dia, statistik Chi kuadrat. Gak usah pusing sama namanya yang agak aneh. Fungsinya sangat spesifik untuk melihat apakah sebaran atau variasi data dalam sampel kita itu sesuai dengan variasi yang kita harapkan dari populasi. Oke, sekarang kita sampai di salah satu aplikasi uji hipotesis yang paling umum dan paling berguna, membandingkan dua kelompok yang berbeda. Pertanyaan klasik, apakah kelompok A benar-benar berbeda dari kelompok B? Nah, saat membandingkan rata-rata, biasanya ada 3 skenario utama. Pertama, kalau kita bisa berasumsi kedua kelompok punya tingkat variasi yang mirip-mirip, kita bisa gabungkan data mereka untuk pengujian yang lebih kuat. Kedua, kalau kita nggak yakin variasinya sama, kita pakai pendekatan yang lebih waspada. Dan skenario ketiga ini untuk kasus spesial seperti data sebelum dan sesudah pada subjek yang sama. Di sini, kita bukan membandingkan dua kelompok, tapi kita menguji apakah rata-rata perubahannya itu sendiri signifikan atau tidak. Oke, sekarang kita masuk ke alat yang paling sering dipakai, uji T. Ini tuh andalan kita banget kalau kita mau ngebandingin nilai rata-rata dari dua kelompok. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita langsung pakai uji T, kita harus nanya dulu, seberapa nyebar sih data di masing-masing kelompok? Apakah datanya ngumpul dekat rata-rata atau mencar kemana-mana? Jawaban buat pertanyaan ini penting banget, karena ini yang nentuin versi uji T mana yang paling pas buat kita pakai. Skenario pertama, sebaran data di dua kelompok itu mirip. Nah, di sini kita pakai uji T standar. Logikanya gini deh. Bagian atas rumus ini adalah sinyal, yaitu selisih rata-rata yang kita lihat. Bagian bawahnya itu perkiraan noise atau gangguan acak dari kedua kelompok. Jadi, tes ini sebenarnya cuma nanya, sinyal kita cukup kencang nggak buat kedengaran di tengah noise acak? Terus gimana cara kita ngitung noise gabungan tadi? Ya pakai rumus ini, yang disebut varians gabungan. Bayangin kita punya dua sampel yang ukurannya beda. Rumus ini pinter banget. Dia bikin rata-rata tertimbang dari sebaran kedua sampel, jadi kita dapat satu angka yang adil buat mewakili variasi data kita secara keseluruhan. Oke, skenario kedua. Gimana kalau sebaran datanya beda? Tenang, statistik punya solusinya. Kita pakai versi uji T yang sedikit dimodifikasi. Coba perhatiin deh bagian bawah rumusnya. Alih-alih digabungin, sekarang kita hitung varians dari tiap kelompok secara terpisah. Ini bikin perbandingannya tetap adil. Ada satu lagi nih, jenis uji T yang spesial dan super berguna, yaitu buat data berpasangan. Ini pas banget buat skenario sebelum dan sesudah, di mana setiap titik data di satu kelompok itu nyambung secara alami ke titik data di kelompok lainnya. Dan ini nih jeniusnya, daripada ngebandingin rata-rata grup A sama grup B, uji T berpasangan itu ngitung selisih buat tiap pasangan dulu, baru deh ngetes apakah rata-rata dari selisih-selisih itu signifikan. Jadi, fokusnya itu ke konsistensi perubahannya. Keren kan? Oke, soal ngebandingin rata-rata kita anggap udah jago lah ya. Tapi kan dunia data itu nggak melulu soal rata-rata.
Gimana kalau pertanyaan kita itu tentang persentase? Misalnya berapa persen orang yang ngeklik sebuah iklan? Nah, buat pertanyaan kayak gini, kita butuh alat yang beda. Yuk kita ambil contoh dari dunia marketing. Anda jalanin 2 iklan yang beda dan pengen tahu, iklan A secara statistik beneran lebih disukai daripada iklan B? Ini kan pertanyaannya soal proporsi, bukan soal rata-rata. Dan ini dia senjatanya. Uji Z untuk proporsi. Kelihatannya mungkin rumit, tapi logikanya sama persis kok kayak uji T. Bagian atasnya itu sinyal, yaitu selisih persentase yang kita amati. Bagian bawahnya itu noise, variasi acak yang kita harapkan. Sekali lagi, kita cuma mau tahu, sinyalnya cukup kuat gak sih? Dan buat ngitung noise-nya, itu kita butuh yang namanya proporsi gabungan, yang dilambangkan huruf P itu. Logikanya gini, untuk dapat perkiraan terbaik dari tingkat keberhasilan yang sebenarnya, ya kita gabungin aja data dari kedua sampel kita. Ini ngasih kita dasar yang lebih stabil buat perbandingan. Kita udah ngebandingin nilai tipikal, rata-rata, dan proporsi. Tapi ada dimensi lain dari data, yaitu konsistensi. Coba bayangin 2 mesin yang bikin baut. Dua-duanya mungkin ngasilin baut dengan panjang rata-rata yang sama, tapi kalau satu mesin konsisten banget dan satunya lagi enggak, itu perbedaan yang penting banget. Nah, gimana cara ngujinya? Buat ngebandingin varians dari 2 kelompok, kita pakai uji F. Ini mungkin tes yang paling gampang dimengerti dari semuanya. Kita tinggal bagi aja varians yang lebih besar dengan varians yang lebih kecil. Semakin jauh hasilnya dari angka 1, semakin besar kemungkinannya varians kedua kelompok itu emang beneran beda. Simpel. Uji F itu pas banget buat 2 kelompok. Tapi di dunia nyata, seringnya kita perlu bandingin 3, 4, atau bahkan lebih banyak kelompok sekaligus. Nah, disinilah uji F udah mentok. Buat skenario yang lebih kompleks ini, kita butuh alat yang lebih canggih, uji Bartlett. Walaupun rumusnya kelihatan seram, proses uji Bartlett ini sebenarnya bisa dipecah jadi 3 langkah yang gampang diikutin. Pertama, kita hitung varians gabungan dari semua kelompok. Kedua, kita hitung nilai perantara yang disebut B. Dan terakhir, kita pakai 2 nilai itu buat ngitung statistik uji akhirnya. Yuk kita fokus ke langkah pertama, ini mirip banget sama yang kita lakuin buat uji T tadi, kita hitung varians gabungan. Ini tuh rata-rata tertimbang dari varians masing-masing kelompok yang ngasih kita satu ukuran sebaran keseluruhan buat semua data kita. Demikian pemaparan kami mengenai materi pengujian hipotesis dalam statistika penelitian. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pengujian hipotesis merupakan langkah penting dalam penelitian untuk mengetahui apakah dugaan atau pernyataan yang diajukan peneliti dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah diperoleh. Melalui proses ini, peneliti dapat mengambil keputusan secara lebih objektif, sistematis, dan ilmiah. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat membantu menambah pemahaman teman-teman semua mengenai konsep dan proses uji hipotesis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami statistika penelitian tentang pengujian hipotesis. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.